Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mempelajari teori psikoanalisis dan teori kognitif Piaget. Nah, pada foto tersebut merupakan Sigmund Freud, penemu dan bapak aliran psikoanalisis yang lahir di Moravia 6 Mei 1856 dan meninggal di London 23 September 1939. Sebagai aliran psikologi, psikoanalisis banyak berbicara mengenai kepribadian, khususnya dari segi struktur, dinamika, dan perkembangannya. Sigmund Freud berasumsi bahwa energi penggerak awal perilaku manusia berasal dari dalam diri manusia. Letaknya jauh di alam bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa begitu banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh tertekannya psikologis seseorang. Sigmund Freud menggunakan perumpamaan gunung es untuk menjelaskan teorinya tentang pikiran manusia. Beliau mengibaratkan bahwa bagian atas gunung es yang terlihat di permukaan merupakan pikiran sadar atau conscious mind. Pada tingkat kesadaran ini, ingatan, persepsi, perasaan, dan pikiran merupakan hasil dari penyaringan yang diatur oleh stimulus dan tidak akan bertahan lama. Sehingga proses mental yang terjadi kemudian akan ditekan masuk ke dalam prasadar atau preconscious dan tak sadar, unconscious. Sedangkan di bawah pikiran sadar, terdapat bagian yang disebut pikiran prasadar atau subconscious mind. Pada tingkatan prasadar, berisi materi-materi yang berasal dari sadar, conscious, dan tak sadar, unconscious. Karena fungsinya prasadar sebagai jembatan antara sadar dan tak sadar. Ketika apa yang pernah terjadi dan dialami tidak lagi dicermati, maka semua proses akan dipindahkan ke dalam prasadar, lalu kemudian ke tak sadar. Namun pada sewaktu-waktu, ingatan dari tak sadar bisa saja muncul ke prasadar dalam bentuk simbolik berupa mimpi, salah ucap, atau pergerakan refleks serta mekanisme pertahanan diri. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, untuk bagian paling bawah serta terbesar dari gunung es tersebut disebut pikiran tak sadar atau unconscious mind. Pada tingkatan tak sadar ini, atau yang lebih umum dikenal sebagai alam bawah sadar, berisikan insting atau naluri, rangsangan-rangsangan, dorongan yang alamiah dibawa manusia sejak lahir, serta pengalaman traumatik yang ditekan dari tingkatan sadar ke tak sadar. Semua proses mental yang ditekan ke dalam pemikiran tak sadar mampu bertahan lama serta dapat memengaruhi perilaku manusia tanpa disadari. Selanjutnya, wilayah pikiran manusia. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id sendiri merupakan segala sesuatu yang bergejolak pada manusia, seperti insting, hawa nafsu, dan impuls. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, id bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan, entah itu bersifat negatif ataupun positif. Id akan terus mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang dapat memuaskan id tanpa memikirkan baik buruknya. Yang kedua ada ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle.
Ego adalah eksekutif atau pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang risikonya minimal. Ego adalah jembatan antara id dan superego, di mana id nanti akan selalu mendorong ego untuk memuaskan hasrat kesenangan id. Sedangkan superego adalah yang akan mendorong dari atas ego untuk tidak melebihi batas. Yang ketiga ada superego, adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai idealistic principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Superego dapat berupa batasan sosial, norma-norma, dan budaya, serta lain sebagainya. Mekanisme pertahanan bekerja ketika ego sedang menjembatani antara dorongan id yang berasal dari alam tidak sadar dengan tekanan dari superego yang selalu mengatakan bahwa manusia harus bergerak secara benar. Mekanisme ini digunakan ego untuk mempertahankan diri ketika merasa cemas, malu, tertekan, serta hal-hal yang membuat tidak nyaman. Ada berbagai macam mekanisme pertahanan, tetapi yang saya akan bahas hanya 8, yaitu yang pertama, represi, suatu mekanisme yang dilakukan ego untuk meredakan kecemasan dengan cara menekan dorongan-dorongan yang menjadi penyebab kecemasan tersebut ke dalam ketidaksadaran hingga melupakan masalah itu. Yang kedua ada sublimasi, adalah mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah atau meredakan kecemasan dengan cara mengubah dan menyesuaikan penyebab kecemasan ke dalam bentuk tingkah laku yang bisa diterima dan bahkan dihargai oleh masyarakat. Berikutnya, ada rasionalisasi, menunjukkan kepada upaya individu memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego melalui dalih tertentu yang seakan-akan dapat diterima dan masuk akal. Nah, selanjutnya, proyeksi merupakan pengalihan dorongan, sikap, atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain, seperti memantulkan apa yang dirasakannya. Yang kelima ada regresi, adalah upaya mengatasi kecemasan dengan bertingkah laku yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangannya, bersikap tidak sesuai usianya. Misalnya ketika pasangan lanjut usia sedang jatuh cinta begitu ya, itu akan merasa seperti sedang pada fase remaja. Oke, yang keenam ada denial atau penyangkalan. Menyangkal fakta yang ada dengan mengganti fakta yang baru. Kemudian ada displacement, adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan kepada objek atau individu yang kurang berbahaya dibanding individu semula. Seperti melampiaskan suatu emosi pada orang lain yang lebih lemah dari diri kita. Dan yang terakhir ada reaksi formasi, merupakan upaya mengatasi kecemasan karena individu memiliki dorongan yang bertentangan dengan norma dengan cara berbuat sebaliknya. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah erogen atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Yang pertama ada fase oral atau oral stage, terjadi pada usia 0 sampai dengan 18 bulan.
Bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. Selanjutnya ada fase anal atau anal stage, kira-kira usia 18 bulan sampai 3 tahun. Pada fase ini, bagian tubuh yang sensitif adalah anus. Kemudian yang ketiga, fase valis atau valis stage. Kira-kira usia 3 sampai 6 tahun. Dan bagian tubuh yang sensitif pada fase valis adalah alat kelamin. Yang keempat ada fase laten atau latency stage, kira-kira usia 6 sampai pubertas. Pada fase ini, dorongan seks cenderung bersifat laten atau tertekan. Dan yang terakhir ada fase genital atau genital stage, terjadi sejak individu memasuki pubertas dan selanjutnya. Pada masa ini, individu telah mengalami kematangan pada organ reproduksi. Teman-teman, selain teori psikoanalisis yang barusan kita bahas, ada juga teori kognitif Piaget yang gak kalah terkenal dari teori psikoanalisis di bidang psikologi perkembangan. Teori kognitif Piaget ditemukan oleh Jean Piaget yang merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan yang lahir di Neuchâtel, Swiss pada 9 Agustus 1896 dan meninggal pada 16 September 1980. Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif bukan hanya hasil kematangan organisme, bukan pula pengaruh lingkungan semata, melainkan hasil interaksi di antara keduanya. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Piaget mengemukakan bahwa sejak usia balita, seseorang telah memiliki kemampuan tertentu untuk menghadapi objek-objek yang ada di sekitarnya. Perkembangan kognitif yang dikembangkan Piaget banyak dipengaruhi oleh pendidikan awal Piaget dalam bidang biologi. Dari hasil penelitiannya, dalam bidang biologi terdapat keyakinan bahwa suatu organisme hidup dan lahir dengan dua kecenderungan yang fundamental, yaitu kecenderungan untuk beradaptasi dan organisasi atau tindakan penataan, untuk memahami proses-proses penataan serta adaptasi. Dengan kemampuan adaptasi, balita akan mengeksplorasi lingkungan dan menjadikannya dasar bagi pengetahuan tentang dunia yang akan dia peroleh di kemudian hari, serta akan berubah menjadi kemampuan-kemampuan yang lebih maju dan rumit. Kemampuan-kemampuan ini disebut Piaget dengan skema. Berikutnya ada asimilasi. Asimilasi itu suatu proses kognitif. Dengan asimilasi seseorang mengintegrasikan bahan-bahan persepsi atau stimulus ke dalam skema yang ada atau tingkah laku yang ada. Dengan demikian, asimilasi adalah bagian dari proses kognitif. Dengan proses itu, individu secara kognitif mengadaptasi diri terhadap lingkungan dan menata lingkungan itu. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skema baru atau pengubahan skema lama. Asimilasi dan akomodasi terjadi sama-sama saling mengisi pada setiap individu yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kognitif. Antara asimilasi dan akomodasi harus ada keserasian dan disebut oleh Piaget adalah keseimbangan. Nah, berikut ini tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama ada sensori motor. Tahap ini berlangsung sejak kelahiran sampai sekitar usia 2 tahun. Dan dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengoordinasikan pengalaman indera atau sensori dan gerakan motor atau otot. Terdapat 6 sub tahapan pada sensori motor. Yang pertama, perkembangan refleks. Tahap refleks sederhana biasanya sudah mulai terjadi sejak si kecil lahir
hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, ia akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan, dan tidak disengaja. Misalnya menghisap jari, refleks menggenggam. Si bayi akan menjulurkan lidah ketika bibir atau dagu disentuh seperti ingin menyusu, dan sebagainya. Berikutnya ada reaksi sirkular primer. Biasanya dilakukan oleh anak usia 1 hingga 4 bulan dan mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya itu, otot mata juga sudah mulai terbiasa bergerak mengikuti benda yang dilihat. Begitupun ketika mendengar suara, akan mulai menggerakkan kepala ke arah suara tersebut. Nah, sebagai refleks atau respon yang muncul ini sudah terekam pada memori anak sehingga menjadi suatu kebiasaan. Berikutnya ada reaksi sirkuler sekunder. Terjadi saat memasuki usia 4 hingga 8 bulan. Fase ini merupakan respon berulang yang melibatkan benda-benda di sekitar anak. Misalnya ketika si anak kecil menggerakkan tangan berulang kali karena ada benda yang sedang digenggamnya, dapat mengeluarkan bunyi ketika digoyangkan. Yang kelima ada koordinasi skema sekunder. Akan berlangsung selama usia 8 hingga 12 bulan. Di tahapan ini, bayi akan mulai bisa mengulang kembali gerakan-gerakan yang telah dipelajari dan diingat sebelumnya dengan cara yang lebih terkoordinasi. Kemudian ada reaksi sirkular tersier. Tahap perkembangan ini biasanya sudah mulai berlangsung pada usia 12 hingga 18 bulan. Di fase ini, bayi akan semakin tertarik dengan berbagai objek dan apa saja yang bisa ia lakukan terhadap benda tersebut. Dan yang terakhir ada logika berpikir. Inilah tahapan perkembangan sensori motor yang terakhir, berlangsung di usia 18 sampai 24 bulan. Pada tahapan ini, fungsi mental si kecil mulai bertransisi dari sensori motor menjadi kemampuan kognitif. Fase ini merupakan tahap paling krusial dalam proses perkembangan sensori motor karena ia kini sudah mulai mengembangkan kemampuan berimajinasi, logika berpikir, dan cara menyelesaikan masalah yang ia hadapi. Praoperasional menjadi tahapan kedua dalam perkembangan kognitif biase. Tahap ini berlangsung mulai usia 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Subtahap dari praoperasional yaitu yang pertama prakonseptual, terjadi antara usia 2 hingga 4 tahun. Dalam subtahap ini, anak kecil memperoleh kemampuan untuk membayangkan penampilan objek yang tidak hadir secara fisik. Kemampuan ini secara cepat dapat memperluas mental anak. Anak-anak kecil menggunakan coretan-coretan untuk merepresentasikan manusia, rumah, mobil, awan, dan benda-benda lainnya. Mereka mulai menggunakan bahasa dan terlibat dalam permainan pura-pura. Meskipun dalam subtahap ini anak-anak sudah membuat kemajuan yang berarti, pemikiran mereka masih terbatas. Dua bentuk keterbatasan ini adalah egosentrisme, yaitu ketidakmampuan membedakan antara perspektif dirinya sendiri dengan perspektif orang lain, dan animisme, bahwa benda-benda mati memiliki kualitas yang seolah-olah hidup dan mampu beraksi. Subtahap yang kedua ada intuitif, berlangsung ketika anak berusia 4 hingga 7 tahun. Pada subtahap ini, anak-anak mulai menggunakan penalaran primitif
dan ingin mengetahui jawaban terhadap segala jenis pertanyaan. Oleh Piaget, subtahap ini disebut intuitif karena anak-anak kecil tampaknya demikian yakin terhadap pengetahuannya dan pemahamannya meskipun mereka belum menyadari bagaimana mereka mengetahui hal-hal yang mereka ketahui itu. Kesimpulan dari subtahap ini yaitu anak-anak mengetahui sesuatu namun mengetahuinya tanpa pemikiran rasional. Tahap berikutnya ada operasional konkret. Tahap ini dimulai pada umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika matematika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret saja. Kemampuan untuk mengklasifikasikan sesuatu sudah ada, tetapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Nah, tahapan terakhir dalam perkembangan kognitif Piaget yaitu operasional formal. Tahapan ini terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Konsep operasional formal juga menyatakan bahwa anak dapat mengembangkan hipotesis deduktif tentang cara untuk memecahkan problem dan mencapai kesimpulan secara sistematis. Sekian dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan materi di atas, bisa di WA Group. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.